Shalom Bapak Ibu dan sekalian jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyatakan kasih dan kemurahannya bagi kita, di mana pada kesempatan petang hari ini kita jemaat Tuhan khususnya di cabang Sukun Kristus Pelepas boleh bersama-sama mengambil bagian di dalam ibadah yang diselenggarakan pada sore hari ini dalam rangka memperingati hari kematian daripada Juru Selamat kita, yakni Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah pada kesempatan petang hari ini, sebelum kita memulai dalam ibadah ini, kita akan bersama-sama memanjatkan doa kita. Kita akan bersama tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan bagi-Mu ya Bapa. Bersyukur dan berterima kasih kami umat-umat-Mu, khususnya kami jemaat Tuhan di GBT Kristus Pelepas cabang Sukun ini, boleh bersama-sama melaksanakan ibadah kami dalam rangka kami memperingati hari kematian daripada Engkau dalam menunaikan karya Allah bagi penebusan dan penyelamatan umat manusia. Dan pada kesempatan pagi sore hari ini, kami juga sangat bersyukur boleh bersama-sama menikmati kesempatan yang Kau berikan bagi kami sekalian. Kiranya Engkau yang akan memimpin di dalam ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya, dan hikmat marifat yang daripada Engkau juga akan tercurah bagi setiap kami yang ikut mengambil bagian di dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih karena Engkau-lah Tuhan yang terbesar di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap kami umat-Mu yang ada. Engkau yang terbesar, Yesus terlebih besar. Haleluya, haleluya.
setiap kami umat-Mu. Dan pada saat petang hari ini, di saat kami akan memasuki di dalam penyembahan kami kepada Engkau, marilah umat Tuhan, kita akan bersama-sama datang secara pribadi, kita akan bersama mengaku akan segala dosa dan kesalahan kita, sehingga apa yang kita akan kerjakan pada petang hari ini benar-benar boleh menjadikan berkat bagi setiap kita yang ada. Kita akan bersama-sama berdoa, memohon pengampunan yang datang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, pada kesempatan sore hari ini sangat bersyukur Engkau telah menghantar kami untuk memasuki satu hari di mana kami boleh memperingati hari kematian daripada Engkau yang kami kenal dengan Jumat Agung ini ya Tuhan. Namun Tuhan, sebelum kami melanjutkan, kami memuji, memuliakan nama Tuhan, perkenankan kami saat ini datang dengan membawa seluruh kehidupan kami. Kami memohon pengampunan yang datang daripada Engkau. Kiranya Engkau layakkan kami, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, baik karena pikiran kami, perkataan kami, maupun perbuatan kami yang seringkali mendukakan akan hati Engkau. Saat ini biarlah pengampunan yang datang daripada-Mu berlaku atas setiap kami umat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah permohonan kami yang kami panjatkan kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama mari kita akan panjatkan satu pujian, doa Bapa kami yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Segala kemuliaan hanyalah bagi Engkau ya Tuhan Yesus, karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu yang senantiasa Kau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami, di mana pada sore hari ini kami boleh bersama-sama memanjatkan rasa syukur dan penyembahan kami karena kasih-Mu yang sudah Kau berikan bagi kami sekalian umat-Mu. Dan pada kesempatan sore hari ini, marilah Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat Tuhan yang ada, dimanapun Anda berada, di tempat kediaman Bapak Ibu sekalian, Pak, yang saat ini sedang tersebar, tidak bisa bersama-sama berhimpun, tetapi yakinlah bahwa melalui acara sore hari ini juga, Tuhan juga ada hadir di tempat Bapak Ibu sekalian, dan kuasanya juga dia akan dinyatakan dan dicurahkan bagi Bapak Ibu. Berkatnya juga akan diberikan bagi kita semua dimanapun kita berada. Kita akan angkat satu pujian, karya terbesar.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada petang hari ini bersama-sama kita memasuki peringatan Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus yang Maha Mulia, yang Maha Pencipta, yang Maha Kuasa, Dia menerima rencana Bapa Surya untuk datang ke dalam dunia menjadi serupa dengan manusia, mengambil rupa sebagai seorang hamba dan mengosongkan dirinya sangat rendah dan sangat rendah untuk menunaikan satu tanggung jawab yang besar, menjadi korban di kayu salib untuk keselamatan umat manusia di segala zaman, untuk keselamatan manusia di segala peradaban. Oleh karenanya, pada petang hari ini, mari kita merenungkan apa yang dipesankan Tuhan. Tema daripada renungan Alkitab di petang hari ini adalah tentang mengosongkan diri. Kita akan bersama membaca ayat mas kita di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 8. Mari kita bersama-sama membacanya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Dalam ibadah Jumat Agung di tahun ini, Tuhan berkehendak agar dalam menjalani kehidupan bersama, dalam menjalani kehidupan bergereja, dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita meneladan kepada peri kehidupan Yesus ketika Ia datang ke dalam dunia ini. Dan Tuhan mau agar kita semua selalu berkomitmen dengan semangat yang besar. Saya mau meneladan kepada peri kehidupan Yesus Kristus. Dan dalam hal ini kita perlu memahami ada hal-hal yang mendasar yang diteladankan oleh Yesus Kristus ketika Ia ada di dalam dunia ini. Saudaraku, ketika Dia datang ke dalam dunia, hal pertama yang Dia lakukan adalah tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah
sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak egois, dia tidak takabur. Dia yang maha besar, dia yang maha kuasa, dia yang maha mulia. Dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah itu. Dan dia mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Sungguh luar biasa. Mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia dalam rupa seorang hamba yang maha segalanya, yang maha kuasa, yang maha pencipta. Dia rela menjadi manusia yang serba terbatas. Itulah langkah yang kedua, mengosongkan diri dari yang maha mulia, yang maha besar, yang maha kuasa, maha pencipta, mengosongkan diri menjadi manusia dalam rupa seorang hamba yang rela menjadi serba terbatas. Sungguh besar pengorbanannya. Dan yang ketiga, dalam kehidupan yang merendahkan diri itu, Tuhan Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Dia lakukan semua itu demi pengorbanan yang harus dikerjakan untuk keselamatan semua orang, untuk keselamatan semua orang di segala bangsa, di segala zaman, di segala peradaban. Sungguh luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah 3 hal yang mendasar yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan kita perlu mengambil 3 nilai yang fundamental ini menjadi teladan utama dari Yesus untuk kita. Kita semua sebagai pengikut Yesus dalam masa pandemi COVID-19 yang menerpa seluruh penjuru dunia, menerpa segala bangsa, dan kita sebagai warga negara Indonesia, kita juga mengalami hal yang sama. Pandemi COVID-19 ini menerpa bangsa kita juga. Dan kita sebagai warga bangsa berkewajiban untuk hidup bermasyarakat, hidup bergereja dengan menerapkan 3 teladan hidup Kristus. Yang pertama, jangan egois dan jangan takabur. Jangan mementingkan diri sendiri. Jangan mementingkan kepentingan diri sendiri lebih utama dari kepentingan sesama warga bangsa. Yang kedua, bersikap dan berlakulah
sebagai hamba yang rela melayani, rela berada dalam situasi kondisi yang serba terbatas. Jangan menjaga jarak fisik. Seperti pada hari ini kita beribadah dalam jarak yang terbatas. Kita semua tidak bisa berkumpul dalam ruangan gereja. Kalau kita berkumpul juga sangat terbatas. Paling 10 orang. Itu pun berjarak. Minimal 1,5 meter jaraknya. Kita tidak bisa bertegur sapa secara bebas seperti biasanya. Kita tetap menjaga jarak fisik. Tetapi spirit kita, batin kita tetap dekat, saling topang, saling menghormati, saling mengasihi sebagai saudara seiman, saling support satu sama lain. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua ini adalah kondisi yang dihadapi oleh semua warga masyarakat. Kita perlu bersikap dan berlaku sebagai hamba yang rela melayani dalam situasi kondisi yang terbatas. Jaga jarak. Dan yang ketiga yang perlu kita kerjakan adalah semangat untuk menyelamatkan sesama. Itu yang harus menjadi semangat kita. Semangat untuk menyelamatkan sesama. Itu yang harus berkobar di hati sanubari kita. Seperti Yesus. Dia berkorban untuk menyelamatkan semua orang. Demikian kita harus rela berada dalam situasi yang serba terbatas demi menyelamatkan semua orang. Kita bersama-sama telah menerima petunjuk dari pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan mengkarantina diri secara mandiri di rumah masing-masing, bersekolah dari rumah, bekerja dari rumah atau di rumah, dan beribadah juga di rumah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua ini telah ditetapkan oleh pemerintah sampai akhir Mei. Jadi kita berada dalam kondisi serba terbatas sampai akhir Mei. Nanti ada petunjuk lanjutan, instruksi lanjutan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapa surga berkenan kepada 3 hal yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Merendahkan diri, tidak takabur, dan dia mau mengosongkan dirinya dari Yang Maha Kuasa menjadi manusia yang serba terbatas. Dan yang ketiga, menyelamatkan kita semua. Dia berkorban untuk menyelamatkan kita semua. Demikianlah melalui peringatan Jumat Agung di petang hari ini, mari kita lakukan 3 hal seperti yang Yesus lakukan. Jangan egois dan takabur. Jangan mementingkan diri sendiri. Yang kedua, bersikap dan berlakulah sebagai hamba yang rela
melayani sesama, walaupun berada dalam kondisi yang serba terbatas, jaga jarak fisik. Dan yang ketiga, selamatkan sesamamu, sesama anggota keluarga, sesama warga gereja, sesama warga masyarakat, sesama warga bangsa. Kobarkan semangat menyelamatkan sesama dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pemerintah kepada kita semua sebagai warga bangsa. Nah, ketika kita menjalani peri kehidupan yang meneladani kepada peri kehidupan Yesus, maka Bapa surga pasti berkenan dan sangat peduli kepadamu. Seperti Bapa surga berkenan dan meninggikan nama Yesus melampaui segala nama yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, dari sekarang yang akan datang dan untuk selamanya. Demikianlah Bapa berkenan kepada saudara semua dan akan mempromosikan Anda menjadi saluran berkat kerajaan Allah bagi sesama warga bangsa Indonesia. Selamat untuk menjadi anak-anak Tuhan yang meneladan kepada 3 hal yang fundamental yang telah dikerjakan Yesus, dan saudara akan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang. Banyak orang di bangsa ini diberkati Tuhan karena Anda yang bersedia meneladan kepada nilai-nilai kehidupan yang sudah diteladani oleh Tuhan Yesus bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa surga, kami bersyukur Engkau sudah memberikan teladan yang indah bagi kami semua, di mana Engkau Sang Maha Pencipta, yang Maha Kuasa, yang Maha Mulia. Engkau rela tidak mempertahankan kesetaraan dirimu dengan Allah Bapa yang Maha Besar. Engkau rela mengosongkan diri menjadi manusia, mengambil rupa sebagai seorang hamba yang taat, berkorban sampai menyerahkan nyawamu pada saat Engkau di kayu salib demi menyelamatkan kami, demi keselamatan umat manusia di bumi ini, di segala zaman, di semua peradaban. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu yang begitu besar. Dan melalui ibadah peringatan Jumat Agung di petang ini, kami bersama-sama sebagai warga negara Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat di lingkungan kami masing-masing,
kami mau melakukan 3 hal besar yang Tuhan Yesus sudah teladankan. Kami tidak mau bersikap takabur, mementingkan diri sendiri. Tidak, kami mau merendahkan diri kami dan mengosongkan diri kami, mau berada dalam situasi kondisi yang terbatas, mengkarantina diri secara mandiri bersama keluarga seperti yang diinstruksikan oleh pemerintah Indonesia. Dan semangat kami tetap berjuang untuk keselamatan sesama, memutus mata rantai penyebaran COVID-19, dan dalam kuasa-Mu kami dimampukan, dalam kuasa-Mu kami dibentengi, dalam kuasa-Mu kami dijagai sehingga tetap sehat dan dapat mengerjakan hal-hal mulia demi keselamatan banyak orang. Terima kasih. Selanjutnya, ya Tuhan, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus melalui sakramen perjamuan kudus. Tuhan berkenan dan membimbing kami oleh Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi kita telah mengikuti pemberitaan warta firman Tuhan yang sehubungan dengan kita memperingati hari Jumat Agung atau hari kematian daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Dan kini tiba saatnya kita akan memasuki dalam persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus melalui sakramen perjamuan kudus. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian boleh mempersiapkan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Sambil menunggu persiapan Bapak Ibu, di sini kita akan angkat pujian Ingat Kasih-Nya.
Tuhan berkenan atas seluruh umat-Mu. Tuhan berkenan atas seluruh pelayan-pelayan-Mu yang akan membagikan roti dan anggur kepada umat-Mu sekalian. Di dalam nama Yesus, kami akan bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah. Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari umat Tuhan yang di sini maupun yang ada di rumah, kita mengambil kesempatan ini untuk bangkit berdiri bersama, mengangkat roti di tangan kanan melampaui kepala kita sebagai tanda hormat kita kepada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita hujukkan kepada Tuhan dan segera kita makan daripadanya adalah bersekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama. Mari kita angkat cawan anggur kepada Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita unjukkan kepada Tuhan dan segera kita akan minum daripadanya adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Dalam nama Yesus kita minum bersama.
Mari bersama angkat tanganmu dan wajahmu kepada Tuhan. Haleluya. Bapa surga, kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang telah Kau berikan untuk kami semua, untuk mengingat kembali dan memberitakan kematian Kristus, pengorbanan Yesus di Golgota. Tuhan, kami bersyukur bahwa pada tubuh-Mu segala kutuk dosa dan maut yang harusnya ditimpakan kepada kami telah Engkau tanggung sendiri untuk kami. Dan darah-Mu tercurah di Golgota untuk kami, untuk membeli kami, untuk menyucikan kami, untuk memeteraikan kami menjadi anak-anak-Mu. Kau meteraikan sebuah perjanjian yang baru. Dahulu kami bukan umat, sekarang Kau jadikan kami menjadi umat-Mu yang dilayakkan untuk menerima dan menikmati seluruh perjanjian Tuhan bagi kami semua. Bersyukur bahwa di dalam Engkau kami diselamatkan, di dalam Engkau kami beroleh hidup yang kekal, di dalam Engkau kami dihidupi oleh kuasa firman-Mu, perjanjian-Mu yang dahsyat, yang mulia. Terima kasih Bapa. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tawar hati, yang tawar pengharapannya dipulihkan kembali, menjadi membara dalam kasih kepada Tuhan, dalam pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhanku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Pengumuman Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari. Dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Ibadah Minggu Paskah tanggal 12 April 2020 dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus akan diadakan secara online melalui kanal YouTube kami pada pukul 6 pagi. Haleluya. Kita bersyukur Tuhan sudah menolong kita dalam ibadah Jumat Agung di petang hari ini, dan saya percaya Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan di rumah masing-masing dalam seluruh aktivitas kegiatanmu bersama keluarga, diberkati Tuhan. Mari kita bersama-sama menerima doa berkat. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu, dan saat ini kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu
Tuhan memberkati dan membentengi mereka semua. Kami juga berdoa untuk seluruh bangsa Indonesia. Kami memohon kiranya pasukan malaikat-Mu membentengi bangsa kami, membentengi negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, para menteri, seluruh anggota TNI dan Polri. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh saudara-saudara kami yang berada di garis depan sebagai tenaga medis. Tuhan memberkati semua mereka dengan hikmat-Mu. Tuhan memberkati mereka semua dengan kesehatan yang prima. Tuhan membentengi dengan keselamatan-Mu, sehingga mereka boleh menunaikan tugasnya dengan baik. Berdoa untuk seluruh gereja Tuhan di Indonesia. Tuhan memberkati dengan semangat hidup seperti yang diteladankan oleh Yesus. Terima kasih Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkat dari Allah Bapa berlimpah atas kita semua. Kasih karunia dari Sang Kristus memberikan kemampuan bagi kita menjadi gereja Tuhan yang taat setia kepada ajaran Kristus, dan bimbingan serta penghiburan Roh Kudus senantiasa menyegarkan iman dan pengharapan kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu lagi di dalam ibadah perayaan Paskah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.